Halo semuanya, selamat datang di Akalinga Review. Di sini dengan saya Ihsan. Pada video kali ini saya pengen ngebahas sebuah handphone yang sekarang saya lagi pegang. Handphone ini tuh menawarkan dual kamera depan, yang satu lensa wide dan satu lagi lensa ultra wide. Di mana lensa ultra wide-nya lagi saya pakai untuk ngerekam saya sekarang. Jadi handphone ini tuh punya kapabilitas untuk ngevlog yang cukup oke. Sekarang lagi saya pakai, gimana lihat sendiri hasilnya. Ini adalah handphone yang waktu baru itu mahal sekali harganya, tembus 10 juta ke atas. Dan akhirnya setelah 3 tahun handphone itu mengalami penurunan harga yang cukup ekstrim. Yakni sekarang secondnya ada di 2 jutaan aja, tapi masih membawa fitur dan kamera yang cukup ciamik. Ya seperti kita tahu dari judulnya, handphone ini terkenal dengan kamera yang cukup oke. Oke, langsung aja, nggak usah banyak basa-basi. Ini dia review untuk Google Pixel 3. Desain dari Google Pixel 3 ini memang tidak untuk semua orang. Google dari zaman Nexus kalau bikin HP pasti desainnya suka aneh-aneh. Kadang oversimple, kadang juga bisa lebay. Tapi nggak tahu kenapa justru hal itu yang bikin saya suka dengan ponsel-ponsel dari Google, terutama si Google Pixel 3 ini. Google Pixel 3 ini adalah pixel paling cantik menurut saya. Kenapa? Karena masih membawa ciri khas dari Pixel generasi pertama, yakni desain two-tone. Untuk bagian belakangnya ini clean lah, enak dilihat, enak dipandang, cantik pokoknya. Untuk bagian depannya juga simple, bersih, cuma ada 2 kamera depan dan 2 speaker stereo. Untuk handling dari ponsel ini cukup nyaman. Ponsel ini tuh enteng, ringkas, nyaman digenggam, dan pokoknya enak dioperasikan dengan satu tangan. Ponsel ini adalah salah satu pilihan untuk kamu yang nyari ponsel compact. Ya, sektor ini adalah salah satu kekurangan dari Pixel 3. Ponsel ini dibekali baterai sebesar 3000 mAh yang dalam kondisi baru sebenarnya nggak sebegitu borosnya. Unit yang saya pegang battery health-nya masih 97% dan dapat mencatat angka screen on time yang cukup memuaskan, yakni 5,5 jam sampai 6 jam. Namun yang perlu jadi catatan untuk kamu yang mau membeli Pixel 3 dalam kondisi second adalah baterainya. HP second pasti baterainya udah mengalami degradasi, maka dari itu kamu harus pintar-pintar lagi ngeceknya. Untuk chargingnya ponsel ini tuh agak lama ya. Dari 1% hingga penuh, ponsel ini tuh butuh waktu 1 jam 40 menit, dimana waktu segitu untuk baterai ukuran segini tuh lama banget. Dan kamu tuh butuh charger power delivery 18 watt untuk mengecas ponsel ini dalam kondisi fast charging. Ponsel ini dibekali stereo speaker yang keduanya menghadap depan. Kualitasnya nggak usah ditanya lagi. Mantep, suaranya bulat, beberapa detail masih kedengeran dengan cukup baik. Speaker atas dan bawah juga terasa cukup balance. Pokoknya no komplain lah untuk speakernya. Justru komplain saya datang untuk headphone jack nih. Handphone ini nggak punya 3,5 mm headset jack atau headphone jack, ya menyedihkan lah. Untuk kamu musik lovers mungkin kabar yang cukup menyedihkan. Ponsel ini dibekali dapur pacu Qualcomm Snapdragon 845. Ya, betul sekali, prosesor jadul. Tapi bukan Pixel namanya kalau performanya nggak smooth. Pixel 3 ini manjain saya banget dalam bersosmed, bermultimedia. RAM-nya yang hanya 4GB pun saya rasa masih cukup untuk multitasking kelas medium. Hanya saja untuk gaming, ponsel 3 ini tidak sebaik ponsel-ponsel Snapdragon 845 lainnya ya. Saya pakai untuk PUBG 1 match aja, ponsel ini tuh udah terasa panas dan mengalami beberapa frame drop yang cukup mengenaskan. Pokoknya untuk kamu yang pengen jadiin ponsel ini adalah ponsel gaming utama, mending langsung dicoret aja dari list. Emangnya kamera Google Pixel masih harus direview? Yowes, sekarang kita bahas kameranya. Ponsel ini dibekali 2 kamera depan 8 megapiksel dengan konfigurasi lensa wide dan ultra wide, dan 1 kamera di bagian belakang 12 megapiksel f1.8. Untuk hasilnya, ya udahlah, nggak usah ditanya lagi lah. Detail, dynamic range, edan, warnanya cukup natural dan nggak terlihat overprocessed. Pokoknya udahlah, Google Pixel lah, udahlah kameranya lah, udah oke lah, udah nggak usah dibahas sebenarnya. Hal ini juga terjadi di kamera depannya. Kamera depannya ini oke sekali lah. Untuk selfie detailnya mantep. Jadi untuk kalian yang suka kamera tipu-tipu, Pixel 3 ini jujur sekali kameranya. Kamera depannya tuh detailnya mantep banget, dynamic range-nya juga bagus. Pokoknya oke lah kameranya lah, udahlah.
Ya, ini adalah hasil perekaman dari Google Pixel 3. Kamera belakang Full HD 30 fps. Handphone ini tuh bisa ngerekam hingga 4K 30 fps kalau nggak salah. Untuk kalau lagi handheld begini sih stabil ya, minim guncangan karena memang handphone ini tuh udah ada OIS. Dynamic range-nya cukup bagus. Ya lumayan bagus lah. Tapi saya nggak tahu kenapa ya ini kok frame rate-nya terasa tidak stabil di viewfinder-nya. Sekarang kita tes autofocus. Cepat autofocusnya. Ini saya handheld satu tangan ya. Sekarang kita coba sedikit lari. Ya, lumayan ada guncangan sih. Sekarang tes autofocus. Lumayan cepat. Sekarang kita beralih ke kamera depannya. Ya, ini adalah kamera depan dari Google Pixel 3. Untuk kualitasnya sih oke ya. Untuk kamera depannya ini bisa sampai Full HD aja sih setahu saya, Full HD di 60 fps kalau nggak salah. Untuk hasilnya sih untuk hasil videonya kualitasnya kelihatan jadi gelap banget. Aslinya tuh nggak segelap itu. Dan kamera depannya ini dual kamera ya, ada satu kamera lagi. Sekarang kita coba kamera satunya. Dan ternyata bisa ya, bisa nge-switch sambil ngerekam. Jadi ini tambahan yang oke. Untuk kamera keduanya kualitasnya sedikit lebih baik loh daripada kamera utamanya. Dan lebih luas, ini cocok banget untuk vlogging. Untuk audionya mungkin agak kedengeran sedikit mendem karena memang saya pakai masker, tapi kalian bisa dengar sendiri gimana kualitas audionya. Sekarang kita ke bagian selanjutnya. Oke, tadi kita udah lihat bareng-bareng gimana review dari ponsel ini. Nah, sekarang saya ngerekam lagi pakai kamera depannya. Cuman sekarang saya ngerekam pakai kamera depan yang lensa wide biasa. Bedanya apa dengan lensa sebelumnya, lensa ultra wide? Lensa wide biasanya ini tuh punya autofocus, jadi untuk muka itu lebih tajam dan titik fokusnya lebih baik. Cuman hanya saja muka saya jadi memenuhi layar karena memang gak se-wide yang ultra wide ya. Tapi hasilnya masih cukup oke ternyata. Jadi kita udah lihat bareng-bareng tadi reviewnya gimana, konklusinya gimana. Jadi kalau untuk kalian yang nggak mementingkan fungsi dual SIM, nggak mentingin dual kamera belakang, nggak mentingin gengsi mungkin ya, karena memang handphone ini tuh terlihat biasa aja. Mungkin handphone itu cocok untuk kamu. Ya cocok lah untuk kalian yang suka fotografi, suka bermultimedia seperti nonton film, layarnya juga bagus. Ya handphone ini cukup oke lah. Tapi untuk kalian yang mau pakai handphone ini untuk kegiatan gaming berat sih kurang rekomen ya, karena memang cukup panas seperti yang tadi saya bilang. Tapi untuk harganya handphone ini tuh udah bisa dibilang gak ada lawan ya, karena memang HP 2 jutaan juga kameranya gak ada yang sebagus ini, layar gak ada yang sebagus ini. Jadi handphone ini tuh hampir gak punya lawan di kelasnya, di harganya ya, bukan di kelasnya beda. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Untuk harganya sih sekarang ya antara 2,2 sampai 2,5 jutaan untuk versi Jepang. Untuk versi globalnya mungkin sedikit lebih mahal, di atas 3 juta. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe untuk menantikan video-video baru dari channel ini. Oke, Ihsan pamit. Terima kasih sudah menonton.